Gue mendapatkan pertanyaan di kolom komentar mengenai Pond 5 apakah masih worth it atau enggak. Menurut Mas Reski gimana? Gue akan menjawab pertanyaan tersebut di video kali ini, jadi stay tune sampai akhir. Kita mulai! Halo semuanya, balik lagi ke channel gue di Reski Pradata. Di channel ini kalian bisa mendapatkan banyak informasi seputar microstock. Gue sendiri adalah Reski, seorang microstock kontributor yang sudah memiliki pengalaman 6 tahun namanya. Gue sudah memiliki ratusan ribu stok portofolio di berbagai tempat, terhitung lebih dari 10 platform microstock. Dan gue juga lagi membuat platform para microstock kontributor untuk belajar, yaitu microstocker.id. Jadi pastikan kalau teman-teman masih belum paham ilmu seputar microstock, langsung aja klik link di deskripsi untuk menuju ke microstocker.id. Oke, balik lagi ke pertanyaan mengenai Pond 5 apakah worth it atau enggak. Nah, ini jadi hal yang menarik ya, karena banyak banget yang sebenarnya mungkin bimbang antara platform mana yang sebaiknya dijual ataupun tidak dijual. Nah, gue sendiri udah punya banyak portofolio juga di Pond 5. Gak cuma di Pond 5, tadi gue udah sebutin bahwa gue memiliki sekitar lebih dari 10 platform microstock. Jadi dari situ gue cukup punya kesimpulan beberapa platform mana yang baik, mana yang enggak. Nah, kalau kita ngomongin Pond 5 ini ada plus minusnya ya teman-teman ya. Tapi kita harus paham dulu apa itu Pond 5. Pond 5 sendiri sejenis Shutterstock tentunya, situs microstock yang memperjualbelikan foto, video, musik, dan lain sebagainya. Nah, Pond 5 ini banyak yang orang nggak tahu bahwa sebenarnya sudah diakuisisi oleh Shutterstock. Yes, Shutterstock itu udah tukang akuisisi ya. Ada di Pond 5 iya, terus kita ada Big Stock juga diakuisisi sama Shutterstock, terus ada Offset, terus kemarin yang terbaru dengan nilai yang paling fantastis itu Shutterstock akuisisi Envato Elements. Itu bener-bener buat gua cukup luar biasa sih growth bisnisnya Shutterstock. Tapi balik lagi ke Pond 5, memang Pond 5 ini kalau gua sepengalaman gua berjualan di Pond 5 cukup lama, itu memang Pond 5 ini sebagai tempat jual beli putus paling murah versi Shutterstock ya. Jadi kalau bisa dibilang teman-teman, kalau teman-teman pengen beli footage ataupun beli foto yang tanpa harus berlangganan alias jual putus, sebenarnya paling murah kalau menurut gua itu di Pond 5 sih. Ya harganya lumayan lah, sedikit bersaing, tapi ya menurut gua jauh lebih murah. Kenapa kayak gitu? Karena gue punya pengalaman teman-teman bahwa di Pond 5 itu gue pernah dapat jadi gue pernah dapat kontak dari salah satu agensi di Indonesia. Dia pengen ngambil foto footage gue yang ada di Shutterstock. Terus gue tawarin direct selling. Direct selling nih ibarat kata langsung beli, langsung aja deh gitu kan. Tapi kan gue tawarin ya 1 juta rupiah untuk satu footage. Itu sih menurut gue cukup murah ya untuk beli putus ya, karena di Shutterstock beli putusnya cukup lumayan mahal nih. Setelah gue tawarin 1 juta itu, mereka ternyata kepo sama akun portofolio gue gitu kan, dan ketemulah di Pond 5. Nah, gara-gara nemu di Pond 5, mereka pilih beli lewat Pond 5. Ya gitulah teman-teman ya. Jadi memang Pond 5 ini gue melihat memang ternyata agensi lebih suka kalau memang mau beli putus itu prefer untuk di Pond 5 saja dibandingkan di Shutterstock. Ini mungkin agensi kecil ya teman-teman ya, bukan agensi besar gitu. Jadi gue cukup wajar dan gue nggak ada masalah, toh juga royaltinya juga masuk ke gue kan, tetepan gimana gitu. Kalau ditanyain apakah worth it apa enggak, gue akan melihat dari dua sisi ya, worth it-nya dan enggaknya. Kita ngomongin yang worth it-nya dulu. Tadi teman-teman udah tahu bahwa yang worth it menurut gue adalah teman-teman tetap bisa dapetin pangsa pasar yang mereka maunya cuma beli putus. Jadi di Microstock sendiri, dalam banyak kasus, gue udah mencoba banyak platform, tiap platform itu punya marketnya masing-masing. Kebetulan gue juga merupakan seorang digital marketing manager sebelumnya gitu di kantor gue, dan
memang keputusan-keputusan dalam pembelian konten untuk keperluan marketing, digital marketing itu memang kalau gua rasa kalau gua udah langganan di satu tempat ya di tempat lain gue jarang untuk berlangganan akhirnya gitu loh. Jadi ya tetap ada pasarnya masing-masing. Ya mungkin ada orang yang udah terbiasa beli di Pond5 gitu dan akhirnya mereka prefer untuk beli di Pond5. Itu nggak ada masalah juga. Jadi kalau mungkin menurut gue plusnya kita tetap dapat ceruk marketnya pasar Pond5. Barusan juga gue sebelum bikin video ini dapat video footage Merapi gue laku senilai $25 alias ya 300-400 ribu lah. Buat gue itu udah lumayan oke ya karena ya daripada nggak laku kan Pond5 itu, jadi ya udahlah gue jual aja di Pond5. Terus yang kedua kelebihannya menurut gue adalah mereka ini cukup pemula friendly dalam artian gampang approve. Jujur ya, gue tuh jarang banget ditolak sama Pond5. Gue nggak tahu kuratornya males atau gimana, cuman kadang kalau gue submit banyak foto gitu kan langsung banyak hal hampir semuanya langsung diterima gitu ya, walaupun sebenarnya fakta berbanding terbalik juga teman-teman bahwa kalau teman-teman fotonya gampang approve itu belum tentu gampang laku. Nah itu minusnya lah gitu. Jadi gue melihat memang baik foto ataupun video gampang approve, cuman ya kembali lagi itu bukan sebagai jaminan bahwa foto dan video kalian yang dijual di Pond5 itu cepat laku. Itu kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga, nah ini yang menurut gue cukup akhirnya membuat gue mau untuk berjualan foto di Pond5. Sebelumnya gue tuh nggak jualan foto di Pond5. Gue hanya jualan footage di Pond5 saja, itu aja terkurasi banget ya teman-teman. Jadi nggak semua footage gue jual di Pond5. Tapi gara-gara ada ini akhirnya gue mencoba untuk ikut mendistribusikan foto ataupun footage di Pond5 juga. Apa itu? Yaitu data licensing ya, contributor fund. Contributor fund di Pond5 itu ada. Jadi selain Shutterstock, kita tahu ada Adobe Stock. Nah, ini Pond5 juga punya contributor fund. Jadi ketika gue jualan di Pond5, gue cukup lumayan nih dapat dari contributor fund. Walaupun nggak sebanyak Shutterstock ataupun Adobe Stock, cuman lumayan lah bisa sekali payout di Pond5 kan lumayan ya. Jadi kayak ada bonus tahunannya yaitu contributor fund-nya Pond5. Gue jujur nggak begitu heran kenapa kayak gitu ya, karena memang Pond5 ini situsnya Shutterstock kan, jadi mereka juga pasti menjual data-data mereka lewat jaringannya Shutterstock gitu teman-teman. Kekurangannya, kita bahas kekurangannya. Tadi udah plus ya, kita bahas kekurangannya. Kekurangannya menurut gua satu adalah marketnya sangat-sangat sedikit. Itu yang harus jadi pertimbangan teman-teman. Dalam artian bahwa pembeli di Pond5 ini walaupun tetap ada marketnya di awal nomor satu, tadi gue udah jelasin, cuman gue rasa tidak sebanyak Shutterstock ataupun platform lainnya. Jujur ya, nggak banyak amat lah. Gue bisa bilang per bulannya gue cuma dapetin ya satu kali payout tetepan, cuman kayak dikit-dikit aja, nggak sebanyak Shutterstock ataupun nggak sebanyak Adobe Stock gitu. Tetap ada, cuman lebih sedikit dibandingin yang lain-lain. Walaupun kadang gue dapat jackpot. Sebenarnya yang menolong itu adalah jackpot pembelian footage satuan gitu. Itu dapat royalti kan langsung dapat gede gitu kan. Kan lumayan gitu. Itu kekurangannya menurut gue adalah ya marketnya nggak sebanyak itu. Kekurangan yang kedua buat gue adalah dia tadi ya, gue udah bilang bahwa gampang approve, tapi approve bukanlah berarti laku. Jadi gue bisa bilang bahwa yang kedua menurut gue kelemahan yang paling gue rasain itu adalah agak sedikit sulitnya dalam submit foto ataupun video. Gue bisa bilang ini agak berbeda sih cara-cara untuk nge-submit footage ataupun videonya, karena mereka pakai listing ke bawah gitu, bukan pakai box kotak gitu. Somehow gue merasa kayak ini kadang agak rumit ya gitu, apalagi kalau kita harus attach release banyak banget gitu kan. Nah itu kadang agak pusing aja.
Tetapi teman-teman, sebenarnya dengan cara distribusi gua itu nggak begitu ribet-ribet banget, karena gua udah bisa mendistribusikan Pond5 dan itu langsung diklik submit aja udah bisa. Itu gua udah sharing di microstocker.id. Kalau teman-teman pengen tahu caranya gimana, cara jual di Pond5 efektif tanpa harus mikir masuk-masukin metadata, gua udah bikin sistem distribusinya di microstocker.id. Kalian bisa contek sistemnya di kelas ataupun di kursus di platform tersebut ya teman-teman. Langsung aja cek di kode di deskripsi, ada kode diskonnya, kalian bisa pakai dapatin diskon 20%. Oke, itu kekurangan kedua. Kekurangan yang ketiga apa lagi ya? Kekurangan yang ketiga, gue merasa Pond5 ini jarang banget ada update-update ya. Kayak Shutterstock kita tahu ada banyak update, di Adobe Stock juga banyak update, terus kita juga melihat ada platform gede, Envato, Storyblocks, ataupun platform-platform lainnya itu juga banyak banget yang di-approve, yang ada update. Tapi Pond5 ini dari awal gue jualan sampai sekarang kayaknya nggak banyak begitu terupdate gitu. Jadi gue ngerasa kayak, wah ini platform kayaknya udah mulai lama-lama ditinggalin. Dan kenyataan pahitnya bahwa kalau platform udah lama nggak di-update, somehow kadang itu akan dinonaktifkan. Kayak Big Stock itu udah dinonaktifkan oleh Shutterstock di kontributornya. Walaupun gue tetap dapetin duit dari Big Stock ya, cuma gue udah nggak bisa submit lagi di Big Stock. Jadi mereka hanya menjual aset-aset yang udah ada melalui situs Big Stock. Nah, Pond5 ini bisa jadi ke arah sana, kita nggak tahu seperti apa. Cuman menurut gue ya secara improvement, upgrade di platformnya sendiri itu jarang dilakukan oleh mereka. Oke. Gitu ya teman-teman, thank you udah menyimak video kali ini mengenai Pond5. Jadi semoga dengan menyimak video ini kalian bisa mempertimbangkan apakah kalian mau jualan di Pond5 atau tidak berjualan di Pond5. Gue sendiri tidak menganjurkan harus berjualan atau tidak harus menjualkan, ini kembali lagi keputusan teman-teman. Ya, gitu aja, thank you udah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Udah marah deh. Iya, bentar lagi selesai. Jadi terima kasih udah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe YouTube ini biar YouTube ini makin berkembang. Tulis pendapat kalian mengenai Pond5 di kolom komentar kalau ada yang mau dibagikan. Terus juga jangan lupa untuk follow Instagram gue di Reski11 dan ikuti channel gue baik melalui WhatsApp, Telegram ataupun di Instagram. Gue taruh link di deskripsi biar kalian nggak ketinggalan informasi terupdate mengenai Microstock. Di sini Reski dan juga Cimi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan.